Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsan Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, jadi ada pertanyaan dari sahabat kita nih ya, salah satu subscriber Bonsan Deso dari Mas Mawan official ya. Jadi beliau menanyakan Mas tentang lanjutan pohon yang kita program ya, program bonsai cepat jadi yang part 2 itu di lahan ground ya teman-teman, dari cangkokan sudah ada gerak dasarnya. Beliau berkomentar seperti ini, Mas, apakah ada pengaruh atau tidak ketika akar itu dia masih kecil supaya atasnya juga kita arahkan sejak dini, itu apakah boleh? Boleh ya teman-teman, sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Asalkan tetap harus dijaga tetap kesuburannya supaya akarnya tetap membesar dan atasnya juga nanti dia bisa berimbang. Cuman ya ini biasanya ya teman-teman, ketika akar dan batang akarnya masih kecil, masih sekitar satu lidi lah kurang lebihnya ya, dan atasnya dia sudah nanti agak sedikit over, walaupun sudah kita wiring dengan harapan kita itu dia bisa menjadi gerak dasar utama yang nanti tinggal ke pemecahan ke anak cabang. Nanti ketika akar itu membesar, itu pasti apa ya, pasti akan ada nanti kalanya kita akan ngenol cabang lagi. Karena kenapa? Ketika akar itu nanti mulai membesar, otomatis atas juga nanti akan tambah membesar lagi. Jadi fokus kita, kalau boleh saran ya, saran kita tetap akarnya dimaksimalkan dulu sambil diarahkan ya untuk atasnya. Nanti ketika akar itu membesar dan memang cukup dan tidak perlu ada pengenolan ulang, alhamdulillah, dan nanti bisa lanjut ke perantingan dan ke anak ranting atau ke percabangan selanjutnya ya. Nah, ketika kita mengalami hal tersebut sudah sering sekali ya saya mengatakan untuk akar itu supaya teman-teman dimaksimalkan dulu, basic dulu ya. Akar batang itu harus basic ya. Akar batang, percabangan itu nanti ke step selanjutnya ya. Jadi yang pertama itu akar, batang, yang selanjutnya itu baru ke percabangan. Kalau akar itu aja masih kecil-kecil, selidi-lidi, batangnya sudah lingkarnya misalkan sebaterai ABC itu ya yang besar, itu tandanya kan nggak belen, dari akar sama batang nggak belen, belen ya, walaupun akarnya keliling. Nah, cuman kan kalau masih terlalu kecil ya percuma ya. Makanya terjadi bonsai-bonsai yang cungkring itu biasanya seperti itu ya. Terlalu tergesa-gesa atau terlalu cepat kita membuat percabangan dan keperantingan, sedangkan kita tidak kita melupakan step yang sebelumnya. Harus ada akar dulu yang maksimal untuk bisa menopang badan ya, ibarat katanya kaki kita ini untuk menopang badan kita, setelah itu baru ke tangan-tangan ya atau ke percabangan. Nah, ini juga ada pertanyaan ya, mungkin yang itu tadi sudah clear ya, itu sudah kita jawab, tidak masalah kalau memang eh, mau diarahkan, cuman nanti ketika over ya tetap harus kita nol ulang ya untuk percabangannya. Tidak masalah, yang penting dia tidak dipotong untuk ujungnya ya. Sembari supaya akarnya itu membesar, itu akan harus ada pengelosan yang los ya. Itu nanti akarnya cepat membesarnya. Kesuburan itu penting. Nah, ini untuk masalah insektisida ya. Untuk insektisida ini ada berlibet juga nih. Nah, itu biasanya saya kasih ya kalau untuk dia di anting putri ya, programan saya itu 1 bulan sekali pasti ya. Kalau untuk dia atonik ya minimal 1 minggu ataupun dia 10 hari sampai 15 hari dan 1 bulan. Tergantung dari pohonnya ya teman-teman. Kalau memang ada pohon-pohon yang baru naik pot butuh treatment yang memang khusus ya, dalam artian pohon ini perlu diperhatikan ya. Kalau dia sudah seperti ini udah subur kayak gini ya, tinggal kita tunggu apa ya, untuk percabangannya itu dia balance aja ya teman-teman. Cuman kalau baru pindah itu biasanya kan butuh perhatian khusus lah ya. Nah, jadi seperti anak-anak yang memang baru mau bangun tidur ya, kita harus kasih halus, dilus-lus dulu. Nah, sama halnya di bonsai juga seperti itu ya. Dengan harapan bonsai yang kita proses ini bisa menjadikan eh, apa ya, keuntungan tersendiri nantinya ya teman-teman. Jadi intinya tetap seperti itu, tetap harus ada treatment khususnya. Kalau
kalau bahasa di apa ya sekarang online-nya itu eh direkondisikan atau di apa ya, kalau kita beli online tunggulan ya, kita harus ya direkondisikan lah ya kalau bahasa saya seperti itu atau dikarantina. Nah, biasanya kan teman-teman bisa bisa ini kan kalau postingan-postingan orang lain itu sudah lolos karantina. Berarti apa? Pohon itu dia sudah lolos karantina ketika dia masuk di pot. Nah, jadi sudah ada akar serabut minimal harus itu ya. Kalau namanya sudah lolos karantina itu harus ada tandanya akar serabut yang jalan di pot yang disediakan tersebut. Jadi pohon itu memang sudah hidup ketika dikirim. Itu malah lebih bagus. Itu tips juga ya kalau teman-teman beli online ya. Untuk masalah perantingan Mas. Nah ini yang terakhir ya. Untuk masalah perantingan, untuk merapatkan perantingan itu bagaimana Mas? Ya salah satunya kita teknik cutting dan pruning. Itu sudah fix dan paten ya teman-teman. Dan untuk tahapan akar ini apakah dikasih apa ya, dikasih salep kambium atau tidak. Nah ini tergantung apa ya, tergantung orangnya juga ya teman-teman. Kalau saya yang masih di lahan ground ya, masih di kebun, masih benar-benar di tanah, itu jarang sekali saya gunakan namanya salep kambium. Langsung saya press ya, saya potong, saya rapikan untuk akarnya. Setelah itu kita biarkan 1 hari, setelah itu besoknya baru kita tutup menggunakan media. Itu biasanya saya melakukan seperti itu. Cuman kalau untuk di pot, karena media di pot ini kan dia sedikit ya. Dengan harapan kita kalau kalau kita kasih salep kambium untuk di akarnya itu supaya tidak merembet ya teman-teman, karena media kan sedikit dan akar yang mencari makan itu kan sudah terhambat untuk pertumbuhannya ya, atau sudah memang tersedianya itu cuma sedikit. Makanya kadang-kadang saya kasih, kadang-kadang saya enggak. Cuman kalau untuk di anting putri jarang sih saya melakukan hal tersebut. Paling-paling disancang ya teman-teman. Karena apa? Untuk tipikal-tipikal pohon yang memang dia untuk dalamnya itu atau pohonnya itu rapuh ya, seperti sancang, waru, itu biasanya saya kasih karena untuk meminimalisir supaya ketika kita press itu dia tidak menjalar. Biasanya kalau tidak kita kasih salep kambium, sama halnya di atas. Kalau di atas itu sancang kita tidak kasih salep kambium itu akan menjalar ke bawah ya teman-teman. Nah jadi untuk jawaban saya seperti itu ya. Nah ini untuk yang terakhir kita akan pruning ya. Pruning masih ini kurang lebih sekitar 80% lah sudah hampir jadi ya. Bonsai anting putri yang kita program di sini ya, ini punyanya Om Roy ya dari Bekasi. Ini nanti akan kita coba pruning dan coba kita arahkan kalau memang perlu diarahkan ya. Untuk medianya ini full pasir malang, untuk pupuknya full osmokot ya atau full dekastar ya teman-teman. Kalau untuk insek, untuk bahan yang sudah semi jadi seperti ini, itu biasanya 10 hari sekali sudah pasti ya. Itu untuk menjaga, kita lihat untuk pertumbuhannya, terus misalkan ada kutu atau bagaimana itu bisa diminimalisir kalau kita lakukan 10 hari ya, maksimal sebulan lah kalau untuk anting putri ya. Dan itu tidak jadi patokan juga, tergantung wilayah. Kalau memang wilayah itu selalu lembab, yang ditakutkan kan ada banyak kutu putih ya. Kalau di saya kondisi sekarang itu dia memang selalu lembab ya teman-teman, karena memang untuk musimnya ini masih musim penghujan ya. Cuman ketika musim panas itu malah jarang saya insek karena ya kebalikannya itu tadi ya. Jadi kan untuk kutu-kutu dia jarang untuk pas musim panas ya. Nah mungkin cukup seperti itu untuk video kali ini, kita lanjut lagi pruning ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan, misalkan ada masukan lagi silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Karena di sini saya masih banyak belajar ya, karena saya masih haus ilmu, mohon untuk masukannya juga. Oke, terima kasih. Salam dari saya, salam dari Bonsai Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjut lagi untuk pruning bonsai anting putri small ya teman-teman. Ini sudah pernah dapat merah sekali di Palembang kemarin ya.